Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KPPS dimanapun berada, saya mencoba untuk membahas berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Saya yakin teman-teman ini sudah dibintik oleh KPU Kabupaten Kota atau mungkin oleh PPK atau PPS-nya, dan juga sudah beberapa kali melakukan simulasi. Saya mungkin hanya untuk menegaskan beberapa hal yang barangkali teman-teman KPPS meragukan atau mungkin alfa ketika mendengarkan BIMTEK yang diberikan oleh KPU, PPK, atau PPS. Pada segmen pertama ini saya ingin membahas berkaitan dengan persiapan yang harus dilakukan oleh KPPS menjelang pemungutan suara. Pertama, persiapannya itu adalah pembagian tugas. Jadi, Ketua KPPS membagi tugas KPPS yang lain, KPPS 2, 3, dan sampai KPPS 7. Nanti mereka akan berfokus pada hari pemungutan suara dengan tugas mereka masing-masing. Sehingga semua KPPS mengetahui tugas mereka dan masing-masing memiliki perannya masing-masing dan fokus dengan tugas mereka masing-masing. Yang kedua, persiapan yang paling penting itu adalah menyampaikan C pemberitahuan kepada seluruh pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Nah, penyampaian C pemberitahuan ini dimulai dari tanggal 23 sampai tanggal 26 November atau sehari sebelum hari pemungutan suara. Penyampaiannya boleh dengan cara konvensional atau mungkin dengan cara yang modern. Konvensional ini dengan cara mendatangi setiap rumah pemilih, menyerahkan kepada pemilih secara langsung, atau menyerahkan kepada keluarga pemilih yang dapat dipercaya. Nah, atau pola yang kedua adalah dengan menyampaikan melalui sarana teknologi yang dimiliki, berupa email atau mungkin sarana telekomunikasi yang bersifat privat. Tentunya yang harus diingat pada saat penyampaian C pemberitahuan, di C pemberitahuan itu ada dua bagian. Ada bagian yang disampaikan kepada pemilih, kemudian ada bagian yang bagian potongannya, tanda bukti bahwa C pemberitahuan itu sudah disampaikan kepada pemilih. Dan C pemberitahuan ini adalah penting, berisi informasi tentang pemilih, informasi tentang di mana lokasi TPS, kapan jadwal pemungutan suara itu, kemudian kapan jadwal kedatangan, termasuk layanan-layanan bagi pemilih kita yang bersifat prioritas. Nah, ini harus diingat oleh teman-teman KPPS. Di sore hari, di tanggal 26 November, atau satu hari menjelang hari pemungutan suara, mulai dari jam 5, KPPS harus menyampaikan informasi kepada PPS, kemudian dilanjutkan kepada PPK sampai kepada KPU Kabupaten Kota, informasi yang berkaitan dengan C pemberitahuan yang didistribusikan dan C pemberitahuan yang belum didistribusikan atau tidak terdistribusikan. Ada beberapa alasan kenapa C pemberitahuan itu tidak terdistribusikan. Misalnya ada pemilihnya sudah meninggal, ada pemilihnya sudah tidak lagi menjadi pemilih yang memenuhi syarat seperti TNI atau Polri, ada pemilihnya sudah pindah domisili, atau alasan-alasan lainnya. Nah, pemberitahuan ini nanti direkap oleh PPS, direkap oleh PPK, dan direkap oleh KPU Kabupaten Kota. Rekapitulasi, penyampaian dan rekapitulasi berkaitan dengan C pemberitahuan yang didistribusikan dan C pemberitahuan yang tidak didistribusikan ini penting untuk mengetahui berapa potensial pemilih yang akan menggunakan hak pilih esok harinya, begitu juga berapa kebutuhan surat suara yang mampu melayani pemilih kita yang akan datang pada hari Rabu untuk melakukan pencoblosan. Ini sangat penting. Nah, nanti alurnya C pemberitahuan yang sisa termasuk potongannya itu dibawa oleh KPPS ke TPS. Seandainya misalnya pada hari pemungutan suara masih ada pemilih yang datang ke TPS dan menyampaikan informasi bahwa dia belum menerima C pemberitahuan, nanti anggota KPPS 4 dan KPPS 5 mencarikan dan memperlihatkan C pemberitahuan itu kepada pemilih dan mempersilahkan mereka untuk mengisi daftar hadir. Nanti C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, termasuk potongan C pemberitahuan yang sudah didistribusikan ini,
diserahkan kepada PPK melalui PPS di luar kota. Nanti setelah rekapitulasi di tingkat PPK atau di tingkat kecamatan, PPK menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Kota di dalam kota. Yang ketiga, persiapannya adalah mendirikan TPS. Teman-teman KPPS, kita harus ingat bahwa beragam kondisi pemilih kita di TPS. Kita harus paham bahwa kita ini sebagai pelayan terhadap pemilih pada hari pemungutan suara, maka kita harus mendirikan TPS itu aksesibilitas untuk seluruh kondisi pemilih kita. Meskipun misalnya di satu TPS tidak ada pemilih disabilitas, kita tidak tahu esok hari ternyata dia sakit, esok hari ternyata dia menggunakan kursi roda, esok hari dia harus dipapah ke TPS, atau esok hari dia harus digendong ke TPS, atau kondisi-kondisi lainnya. Maka mau tidak mau KPPS harus mempersiapkan TPS kita yang betul-betul aksesibilitas terhadap seluruh kondisi pemilih. Jadi tidak boleh datang ke TPS-nya jenjangnya terlalu tinggi, atau mungkin berjenjang, tidak ada sisi bagaimana nanti pemilih berkursi roda datang ke TPS, atau mungkin kondisi-kondisi yang membuat pemilih kesulitan datang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Ini harus diperhatikan dengan baik. Ini bagian dari komitmen KPU untuk memberikan layanan kepada pemilih, layanan yang inklusif. Di antara ciri TPS kita yang aksesibilitas itu adalah alur masuk ke dalam TPS dan keluar TPS itu dapat dilalui dengan kondisi apapun, apakah itu dengan berjalan kaki, atau pemilih kita yang sudah renta, atau pemilih kita yang disabilitas, termasuk pemilih kita yang berkursi roda. Nah, begitu juga meja, kursi yang digunakan tidak terlalu tinggi, kemudian tempat meletakkan kotak suaranya tidak terlalu tinggi, bisa dijangkau oleh pemilih. Begitu juga bilik yang akan digunakan oleh pemilih di dalam mencoblos pilihannya itu juga tidak terlalu tinggi, artinya bisa digunakan oleh seluruh kondisi pemilih kita. Barangkali itu dulu untuk segmen pertama, nanti kita lanjutkan ke segmen kedua berkaitan dengan siapa saja yang berhak menggunakan hak pilih di TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.